Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah dengan NIM A1G1 19014 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo Kendari. Baik, di sini saya akan menuntaskan mata kuliah Inovasi Pendidikan dengan membuat video pembelajaran dari salah satu materi yang telah ditetapkan. Tanpa panjang lebar, langsung saja ke materinya, yaitu sebelum kita membahas lebih lanjut tentang inovasi dalam pembelajaran, kita perlu terlebih dahulu memahami pengertian atau makna dari istilah inovasi. Ahli dari berbagai bidang ilmu membuat beragam definisi inovasi sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Misalnya dari bidang rekayasa, bisnis, pendidikan, dan sebagainya. Dalam hal ini, inovasi merupakan benda, gagasan, atau perilaku yang baru yang secara kualitatif berbeda dari apa yang sudah ada. Babalola, tahun 2008. Pada saat ini, guru yang membuat vlog pribadi atau menugaskan murid mengunduh soal ulangan dari blog guru dapat dikatakan merupakan inovasi bagi sekolah yang sebelumnya mengandalkan pertemuan tatap muka. Banyak inovasi yang sudah dilakukan dalam bidang pendidikan di Indonesia. Sebagai contoh, yaitu yang pertama, cara belajar siswa aktif atau CBSA, kedua, kurikulum berbasis kompetensi, dan yang terakhir, kurikulum 2013 dengan berbagai pembelajaran tematiknya. Dalam implementasi inovasi, tidak selalu berjalan mulus, beberapa bahkan terhenti di tengah jalan sebelum sepenuhnya diimplementasikan. Faktor-faktor pemicu inovasi diantaranya yaitu pertama, teknologi. Munculnya teknologi yang berkembang menjadi bagian integral kehidupan masyarakat. Sebagai contoh dari koran nasional terkenal seperti Kompas, Media Indonesia, Republika, dan sebagainya merasakan persaingan dari berbagai sumber informasi online seperti detik.com, Okezone, dan sebagainya. Yang kedua, tantangan dari pesaing. Sebagai contoh, pada tahun 2010 mulai dilakukan rintisan sekolah-sekolah bertaraf internasional atau RSBI sebagai realisasi dari bab 16 pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana menyebutkan bahwa pemerintah daerah harus mengembangkan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan menjadi bertaraf internasional. Poin ketiga, perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal. Ada perubahan tuntutan terhadap hasil belajar siswa dalam masyarakat. Karakteristik inovasi. Inovasi mempunyai karakteristik tertentu supaya diterima di masyarakat dan digunakan. Menurut Rogers tahun 2003, karakteristik inovasi mencakup hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, keunggulan atau manfaat relatif, yaitu sejauh mana suatu inovasi dianggap menguntungkan penggunanya. Keuntungan ini dapat berupa peningkatan kinerja, nilai ekonomi yang diperoleh, atau status atau gengsi. Yang kedua, kesesuaian dengan kebutuhan, tata nilai, dan pengalaman pengguna, yaitu apakah suatu inovasi dapat menjawab kebutuhan pengguna dan relevan dengan pengalaman pengguna. Yang ketiga, kerumitan. Inovasi yang dinilai sulit untuk dipahami atau digunakan. Suatu inovasi yang dianggap sulit oleh seseorang dapat jadi sangat sederhana dan mudah bagi yang lainnya. Yang keempat, akses untuk mencoba. Maksudnya, suatu inovasi akan menentukan apakah suatu inovasi akan digunakan oleh pengguna. Suatu inovasi yang dipersepsi berguna sesuai dengan kebutuhan dan tidak rumit akan lebih dimungkinkan diadopsi atau digunakan apabila inovasi tersebut dapat dicoba oleh calon pengguna.
Penampakan penggunaan inovasi oleh pengguna dan calon pengguna lain akan mempengaruhi keputusan calon pengguna. Maksudnya, apabila calon pengguna dapat melihat manfaat dan kemudahan orang lain ketika dia menggunakan suatu inovasi, maka dia akan merasa yakin bahwa dia akan memperoleh manfaat serupa ketika menggunakannya. Lanjut, inovasi dalam pembelajaran. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan inovasi tidak terbatas pada benda, misalnya teknologi informasi, tetapi juga mencakup gagasan dan model baru. Inovasi dalam pendidikan atau pembelajaran mempunyai makna yang luas, tidak selalu berkaitan dengan teknologi. Akan tetapi, teknologi dapat mendukung praktek pendidikan menjadi lebih optimal dan mempunyai bentuk atau format baru. Kita mengenal berbagai pendekatan dalam pembelajaran, misalnya pembelajaran kolaboratif, belajar aktif, dan sebagainya. Dengan menggunakan teknologi, misalnya menggunakan komputer untuk mengakses berbagai informasi dari internet oleh sekelompok siswa, maka dia akan memberikan daya ungkit intensitas komunikasi antara anggota sehingga perilaku kolaboratif menjadi lebih intens. Penggunaan teknologi informasi juga memungkinkan untuk berbagi informasi, kolaborasi, dan menggunakan informasi di mana saja dan kapan saja. Hal ini akan mengubah cara seseorang untuk belajar. Kita masuk di teori konektivisme dalam pembelajaran. Langsung saja, yang pertama itu agregasi, yaitu mengakses dan mengumpulkan sumber informasi yang beragam dan luas untuk dibaca, dimainkan atau dilihat, misalnya dari artikel, website, atau program video dari YouTube. Yang kedua, relasi. Setelah membaca atau melihat suatu tayangan, pembelajar melakukan refleksi terhadap informasi yang diperoleh, dihubungkan dengan pengetahuan yang dimiliki atau pengalaman sebelumnya. Pengalaman sebelumnya ini dalam menggunakan internet, seseorang dapat menemukan informasi apa saja, apa yang diinginkan. Yang ketiga, kreasi. Setelah proses refleksi dan analisis untuk menangkap makna, sense making dilakukan, pembelajar melakukan bookmarking atau menandai laman-laman internet tertentu yang ditemukan dan digunakan seperti di Yahoo, YouTube, Google, Chrome, dan sebagainya. Yang keempat yaitu sharing atau berbagi informasi. Pembelajar dapat berbagi informasi yang dimiliki dengan orang lain melalui jaringan. Dalam hal ini siswa dapat menggunakan blog, media sosial online, dan sebagainya. Dalam kemahiran berkomunikasi, menggunakan internet ini merupakan keterampilan dasar dan penting, di samping kemampuan berpikir dan analisis. Baik, itu saja materi pembelajaran dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.